Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini kita mau mengikuti acara napak tilas yang berada di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nah, jadi napak tilas ini merupakan rangkaian Haul Akbar Syekh Maulana Ishaq yang ke-32. Oke, jadi nanti pada rute napak tilas kita akan menjumpai beberapa situs peninggalan Syekh Maulana Ishaq yang masih ada, seperti Watu Tumpang, kemudian ada juga Sumur Paku, ada juga Sumur Kembar. Jadi Syekh Maulana Ishaq ini merupakan wali pada generasi pertama. Jadi Syekh Maulana Ishaq ini merupakan ayah dari Sunan Giri yang makamnya berada di Kabupaten Gresik. Oke. Oke, setelah dikasih kupon kita berangkat. Jadi ini kita berangkatnya agak akhir. Jam setengah 8 mulai berangkat. Untuk rute napak tilas yang pertama kita melewati perkampungan warga. Seperti ini suasananya. Dan seperti inilah gambaran rute yang akan kita lalui. Dan saat ini kita melewati Jalan Raya Dendles, Desa Kemantren, Paciran, Lamongan. Untuk Jalan Raya Dendles yang kita lewati ini kurang lebih 1 km. Nah kok cepet Den? Jare mau ge adus. Konser mau karo. Halus. Mantap. Wacane lho. Wong lagi ngomong aku pokoke nek makin ngetak. Ini sebentar lagi kita mau nyampe di situs peninggalan Syekh Maulana Ishaq, yaitu Watu Tumpang. Nah, ini sekarang ini seperti ini kondisi Watu Tumpang. Sedikit cerita mengenai Watu Tumpang. Watu Tumpang berarti batu yang bertumpuk. Ini adalah batu yang dijadikan petunjuk oleh Syekh Maulana Ishaq kepada Nyai Sekardadu sewaktu meninggalkan Blambangan tentang lokasi tempat tinggalnya. Saat ini, situs Watu Tumpang tinggal bagian landasannya. Letak Watu Tumpang sendiri berada di Desa Kemantren sebelah timur, berada di sisi Jalan Raya Dendles. Penduduk Desa Kemantren dan sekitarnya yang mengalami tahun 50 atau 60-an bisa memberikan kesaksian tentang bentuk Watu Tumpang. Diceritakan bahwa Watu Tumpang berbentuk unik. Bagian bawah batu agak kecil, kemudian membesar di bagian atasnya.
Batu ini berdiri karena di atas batu lain dan disangga oleh batu-batu lain di sekelilingnya. Tinggi Watu Tumpang kurang lebih 5 meter. Konon, ketika menemukan batu ini, Nyai Sekar Dadu naik ke atasnya dan melakukan sujud syukur dan mengatakan bahwa siapa yang berdoa di tempat ini akan dikabulkan hajatnya. Pada perkembangannya, batu ini kemudian dijadikan tempat pemujaan oleh masyarakat sekitar, orang-orang yang memiliki hajat, baik untuk berdagang, berlayar, atau lain-lain. Jadi, beberapa masyarakat sekitar ada yang menyalahgunakan batu tumpang tersebut. Kemudian, memberikan aneka sesaji di bawah batu tersebut. Batu itu kemudian dipecah untuk mencegah berkembangnya kepercayaan yang menyimpang. Menghancurkan situs Watu Tumpang ini semakin sempurna ketika tahun 1980-an Watu Tumpang itu dijadikan material pembangunan jalan Dendles. Jadi Watu Tumpang sebagian besar batunya telah digunakan untuk membangun jalan raya Dendles, dan itu hanya tinggal sisanya saja. Malah begini. Masa jadi misal kelas gue ndek pinggir omahmu coba. Pas oke, kenapa kita sih ngerekam gawe drone tapi dokumentasi gak metu-metu. Iya matake iku. Gak ono sing ngedit, ngerekam tok tapi gak diedit padha wae. Nyampe di kawasan Sumur Sepaku tepat jam 9 kurang 10 menit. Jadi perjalanan kurang lebih setengah jam. Sudah nyampe sini. Sumur Sepaku atau Sumur Sepakis diyakini oleh masyarakat sebagai sumur buatan Syekh Maulana Ishaq ketika masih berada di sekitar gua. Dinamakan Sumur Sepaku atau Sumur Sepakis karena terletak di lokasi yang bernama Sepaku atau Sepakis. Letak sumur itu sekitar 100 meter ke arah timur dari gua yang ditinggali oleh Syekh Maulana Ishaq. Gua itu menghadap ke Laut Jawa. Digambarkan bahwa bagian dalam gua itu berbentuk seperti kubah dengan luas lingkaran 4 meter dan tinggi 3 meter. Pembuatan sumur ini karena permintaan dari Nyi Sekar Dadu, karena Nyai Sekar Dadu sering merasa kesulitan mencari air tawar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia meminta kepada suaminya untuk mencarikan tempat yang memiliki sumber air tawar. Akhirnya, Syekh Maulana Ishaq membuat sumur tersebut yang meskipun terletak di bibir pantai, air sumur itu tetap tawar. Sejumlah cerita lisan mengatakan bahwa Sumur Sepaku ini dibuat oleh Syekh Maulana Ishaq ketika Nyai Sekar Dadu dan para pengawalnya tiba di tempat tersebut. Mereka semua kehausan, sementara di tempat tersebut tidak ada sumber air tawar yang bisa digunakan untuk minum. Nyai Sekar Dadu lantas minta kepada Syekh Maulana Ishaq untuk dicarikan air minum. Syekh Maulana Ishaq lalu menancapkan tongkatnya di tanah dan keluarlah sumber air tawar yang kemudian dijadikan sumur. Halo, selamat pagi kawan. Sekarang kita berada di situs Sumur Sepaku.
Dan seperti inilah suasana Sumur Sepaku di tahun 2023. Saat ini cukup ramai. Oke, kita nyampe di situs Sumur Paku bersama kawan pendakian. Jadi Sumur Sepaku ini sebelum dijadikan lokasi PT Lamongan Sorbis, tepatnya persis di tepi pantai. Dan saat ini lokasi Sumur Sepaku menjadi berada di tengah-tengah PT Lamongan Sorbis. Situs Sumur Sepaku masih terawat cukup baik hingga saat ini. Oke kawan, setelah menikmati suasana Sumur Sepaku, kita melanjutkan ke situs yang selanjutnya, yakni Sumur Kembar. Delok ring iku sih. Ring Sumur Kembar. Oke, kita mau menuju Sumur Kembar. Ini merupakan dulunya sumur yang berada di tengah laut dan sekarang menjadi seperti ini. Nah, jadi orang-orang itu banyak yang menyebut tentang Sumur Kembar. Tetapi nama asli dari Sumur Kembar itu yaitu Sumur Sakencong. Sedikit cerita, penamaan sumur ini dinisbatkan dengan nama pembuatnya, Nyai Sakencong. Ada juga yang menyebut Nyai Sakinco atau Sagencu. Tentang asal-usul Nyai Sakencong juga terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan ini merupakan penduduk asli Desa Kemantren. Dia pula yang memberikan petunjuk kepada Nyai Skardadu tentang keberadaan Syekh Maulana Ishaq ketika dia kebingungan di Gunung Dono. Pendapat lain menyebut bahwa dia merupakan pengawal Nyai Skardadu yang ikut dari Blambangan. Perempuan ini ialah yang konon membantu Nyai Skardadu melahirkan. Ada dua sumur yang dibuat karenanya disebut Sumur Kembar. Jarak dari satu sumur ke sumur lain hanya 2 meter. Dari luar sumur ini berbentuk persegi. Namun di bagian tengah terdapat lubang berbentuk lingkaran. Sumur Sakencong saat ini terletak di tengah laut. Uniknya, air sumur tersebut tetap terasa tawar. Di sumur inilah dulu Syekh Maulana Ishaq dan Nyai Skardadu pernah mandi bersama. Di sumur ini pula Raden Paku dimandikan setelah dilahirkan. Komplek Sumur Sepaku dan Sumur Kembar sebenarnya ada dua makam, yakni makam Sumbarnyowo dan Sambernyowo. Tetapi kedua makam tersebut dipindahkan di komplek pemakaman Cerme. Oke, kita mengulas singkat mengenai dua makam tersebut. Makam Sumbarnyowo dan Sambernyowo. Makam ini diyakini sebagai makam kedua orang pengawal Nyai Skardadu ketika dalam perjalanan mencari Syekh Maulana Ishaq. Menurut Haji Askur, juru kunci makam Syekh Maulana Ishaq, pengawal tersebut bernama Sumbarnyowo dan Sambernyowo. Awalnya, kedua makam tersebut terletak di dekat gua tempat tinggal Syekh Maulana Ishaq. Namun seiring proyek pembangunan PT Lamongan Sorbis di wilayah tersebut, kedua makam ini lalu dipindahkan ke makam Cerme bersebelahan dengan makam Mbah Wiromantri yang juga merupakan tokoh Desa Kemantren. Makam Cerme atau makam Mbah Wiromantri ini jarak dari makam Syekh Maulana Ishaq kurang lebih 1 km menuju ke arah timur. Ayo dua lagi ayo. Awas. Kita di warna. Aku takut
aja melu namung loro suara. Iya, iya gak kan melu dari bapak. Heeh, loro Mbak Del. Loro panas. Telunan iki sapa ae? Hah? Endi rencange iki? Oh. Ini sekarang kita nyampe di komplek makam Cerme. Saya urung lolos. Iku nih. Kalau bungane. Kalau Keten langsung keten semar. Iku ono apa nek ora duwe. mbok Duwe 100 200 lho. Bisa. Di belakang, di telepon atau di chat WA ya, disuruh kita terbaik. Tak kopi aja. Terus teko gaya ini oleh spesialis dibaca mas angkanya. Berapa, Mak? Dibaca dulu. Betul baca. 2, 3, 1, berapa? Itulah rangkaian acara Napak Tilas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah mensupport kami, baik berupa like maupun subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.